jemaat Tuhan, mari kita dengarkan warta sepekan. COVID-19 ada di mana-mana. Hindari penyebarannya saat keluar rumah dengan langkah berikut. Gunakan pakaian berlengan panjang dan juga kenakan masker. Jika batuk atau bersin, tutup dengan siku bagian dalam. Pakai tisu untuk menyentuh apapun. Hindari penggunaan transportasi umum dan transaksi tunai. Jangan menyentuh wajah dengan tangan sebelum membersihkannya dengan sabun atau hand sanitizer. Dan ingat, harus selalu jaga jarak aman. Ayo lawan virus corona. Praise and Worship dan Meets Berkeluarga Malam dapat Anda ikuti melalui live streaming Facebook dan YouTube. Permohonan doa dan konseling silakan melalui WhatsApp dan telepon. Youth Service setiap hari Kamis melalui aplikasi Skype. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui transfer. Demikian warta sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah di hari ini, di hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh beribadah. Kita mau arahkan hati kita sama-sama datang di hadirat Tuhan dengan sikap hati yang benar dimanapun jemaat Tuhan berada. Saya percaya Tuhan hadir menemui pribadi, lepas pribadi. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau jadikan hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah walaupun kami di rumah Tuhan. Tapi kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan, kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus Tuhan menyabatkan hati kami. Dan biar Tuhan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah kami yang sejati di hadirat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari mulai menyembah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Sikiara labaya labaya labas. Hina la 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 la. Bersyukur buat kasih Tuhan yang menyertai, yang mengalir memenuhi hidup kami. Syukur kami bawa di hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa dalam hidupku. Kami bawa korban syukur. Kami bawa korban syukur. Ya Tuhan, biar menyenangkan-Mu, biar menyukakan hati-Mu Bapa. Labaya 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 labas. Hila labaya labaya labas. Sande de 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 de. Sikia labaya 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 labaya. Hila labaya labaya labas. Glory to you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu.
Ucapkan syukur, naikkan syukur di hadiratnya. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Thank you Lord. Sekarang kami menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami memuji Engkau Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here, Lord. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada Tuhan, ku ada buat anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari bersyukur. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan menyembah-Mu selamanya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, wujud syukur. Dimanapun kau berada, semua karena anugerah Tuhan. Ku kan
memujimu selamanya. Tinggi-tinggi katakan terima kasih. Yesus, panggil dia Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sampai sekali lagi sembah Dia. Terima kasih, terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak dipuja. Karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kalau kami kuat sampai hari ini. Kami boleh menikmati kesehatan, kekuatan, sukacita untuk kami terus menyembah Engkau. Kami sungguh mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan jadikan dalam hidup kami. Dan hati kami limpah dengan syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sukacita-Mu penuh dalam hidup kami Bapa. Dan terus kami mau nyanyikan pujian pengagungan buat Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita siap terima yang ajaib dengan Tuhan. Dan kita mau memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Segala pujian, hormat, dan kuasa hanya bagi Tuhan. Dialah yang layak disembah. Dan kita mau bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari hari ini arahkan hatimu sama Tuhan. Dia Tuhan yang setia atas hidupmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun. Oh Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk Yesus dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Mari angkat tanganmu, kita mau sama-sama berseru bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa. Mari berseru, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk Yesus. Mari sekali lagi sembah Dia, untuk semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan Tuhan akan membawa kita sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan membuat engkau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Karena kita berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu ya dan amin buat kami Bapa. Engkau seperti seorang Bapa yang berjanji kepada anak-anaknya. Ketika seorang Bapa menggandeng tangan anaknya, akan tumbuh satu kepercayaan bahwa di dalam genggaman Bapa tidak akan pernah anaknya akan celaka. Tapi di dalam genggaman Bapa dengan yakin ada keselamatan sampai tujuan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, setiap kami jemaat-Mu, bukan hanya di tempat ini, tapi di rumah-rumah. Kau akan datang sebagai Bapa yang menggandeng tangan anak-anak-Mu. Walaupun goncangan, walaupun rintangan, ketika Tuhan sebagai Bapa
menggandeng tangan anak-anaknya, yaitu kami semuanya. Kami pasti akan selamat. Terima kasih Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau besar Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, Lord Jesus. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih lagi katakan Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Berikan tu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu. Berikan ku hati yang menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu,
indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik. Hari depan sungguh indah. Beri rancanganmu yang terbaik. Katakan sekali lagi, hari depan, hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Mari kita mau sama-sama satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang menyayangi anaknya. Dan tentunya bukan hanya emas dan perak yang diinginkan anak, lalu Engkau berikan. Tapi Engkau juga memberikan yang terutama yang lebih berharga daripada harta ini adalah masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya bahwa apa yang disediakan Bapa buat kami adalah sesuatu yang kekal, yang kami tahu itu semuanya tentu demi kebaikan kami. Oleh karena itu, ajari kami terus memiliki hubungan yang pulih antara kami dengan Engkau. Sehingga tidak ada satupun Tuhan kesalahpahaman antara kami dengan Engkau. Tapi kami mengerti apa yang Kau mau. Dan sekali lagi Tuhan, kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Sekarang berikan hikmat, pengertian, pewahyuan, dan ajari kami untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu lah yang menghidupkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat silakan duduk kembali. Saudara, berapa banyak dari saudara hari-hari ini menyadari bahwa ada satu generasi di masa ini yang sedang kehilangan figur. Yang dimaksud kehilangan figur adalah, mari kita coba merenungkan ini. Anak-anak sekolah hari ini, mereka belajar di rumah melalui online. Dan kita tahu bahwa tanpa sadar, anak-anak kita yang sudah melewati 3 bulan dan diperkirakan akan di bulan-bulan ke depan, pada waktu mereka masuk di kelas mereka yang baru, di sekolah mereka yang baru, mereka juga tetap belajar di rumah dan menggunakan sistem online. Dan kita hanya akan melihat bahwa anak-anak kita akan mulai terbiasa untuk belajar secara mandiri dan mereka hanya melihat dari apa yang ada di layar gadget mereka. Begitu juga terjadi di tengah-tengah gereja. Bukankah gereja juga mengalami hal yang sama? 3 bulan ini sebagian besar daripada gereja Tuhan yang ada baik di Indonesia maupun juga di bangsa-bangsa mengalami hal yang sama. Mereka ibadah dengan sistem online. Dan mereka hanya melihat akan ibadah yang ada. Mereka bisa menjadi orang yang pasif karena tentunya tanpa ada yang menegur dan lain sebagainya, mereka bisa duduk, mereka mungkin bisa melakukan aktivitas yang lain sambil beribadah. Nah, tentunya hal ini semuanya tanpa sadar menyebabkan satu kehilangan atau ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita secara normal. Tapi saya yakin sekali bahwa Tuhan pasti punya rencana untuk setiap dari kita. Dan rencananya itu sedang digerakkan, dikerjakan di tengah-tengah setiap dari kita. Mari kita akan kembali melihat tentang figur ini. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun terakhir, ada banyak sekali anak-anak Tuhan sebetulnya mereka mencari Tuhan. Mereka pergi ke gereja, tapi akhirnya mereka mulai pergi ke gereja hanya karena mereka melihat figur. Berapa banyak mereka mengidolakan, banyak anak-anak Tuhan mengidolakan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu ternyata adalah hamba Tuhan yang sukses. Di dalam khotbahnya diselingi kesaksian-kesaksian bagaimana dia diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Ada mobilnya yang baru, ada rumahnya yang baru, dan mendapatkan A, B, C, dan lain sebagainya. Sebagian besar jemaat berkata, nah yang seperti ini nih, hamba Tuhan seperti ini yang saya suka. Mereka suka untuk mendengarkan akan
semua cerita-cerita kesuksesan dari hamba Tuhan itu, dari kelimpahan berkat yang ada, mereka menikmati ini menjadi semacam sebuah drama indah yang mereka nikmati selama mereka ada di dalam gereja. Saudara, berapa banyak orang mencari figur hari ini di dalam gereja adalah figur orang-orang hamba Tuhan yang diberkati. Beberapa dari kita mungkin suka dengan hamba Tuhan tertentu karena gaya khotbahnya yang menarik. Entah itu lucu atau sangat jelas dengan menyampaikan firman dengan gaya mimik lain sebagainya yang sangat menarik. Sehingga banyak orang kemudian berkata, aku suka dengan gaya khotbah orang ini. Sehingga kita suka mendengarkan daripada khotbah orang tersebut. Ada lagi yang lainnya, mereka berkata, aku suka dengan hamba Tuhan ini karena orangnya ramah sekali. Orangnya sangat baik sekali. Kalau saya sedang berbicara, dia mendengarkan dengan baik. Orangnya nggak pernah marah, hamba Tuhannya, waduh, sangat membuat saya nyaman kalau hamba Tuhan ini sedang berbicara karena dia seorang yang sangat ramah. Saudara, apakah itu juga citra figur yang selama ini ada di dalam hubungan kita kepada Tuhan di tengah-tengah hari-hari kita? Nah, saya ingin membawa setiap dari Anda melihat akan sebuah kenyataan. Bahwa Tuhan sedang membereskan sedemikian rupa kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita meminjam istilah new normal, saya percaya sekali bahwa Tuhan sedang mengembalikan kita kepada satu keadaan yang normal. Bukan keadaan normal hanya untuk 2-3 tahun yang lalu. Tapi ini adalah keadaan normal seperti di masa Yesus datang di dunia. Mari coba kita renungkan. Pada waktu Yesus datang ke dunia, dia datang lalu dia kemudian mulai mengajar. Dia memilih murid-murid untuk dikumpulkan dan dimuridkan. Coba Anda berpikir, apa alasannya dan apakah yang menjadi standar bagi Yesus? Kenapa Yesus hanya mengajar 3,5 tahun? Kenapa dia tidak mengajar lebih atau mengajar kurang dari waktu itu? Saya percaya proses belajar daripada murid-murid Yesus itu dilihat dari proses pengikisan, proses pembentukan segala manusia daging yang ada di dalam kehidupan murid-muridnya. Anda bisa melihat, dan saya kira Anda dan saya juga sudah memahami, bagaimana murid-murid itu pada waktu awal mereka menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Mereka dikagumkan dengan karya-karya daripada Yesus ini. Di hidup daripada Yesus selama dia mengajar, disertai dengan tanda heran. Tentunya murid-murid ini terpesona melihat seorang anak muda yang luar biasa. Disampaikan atau penyampaian firman-Nya yang sangat lugas dan tegas. Lalu disertai dengan begitu banyak mujizat, orang sakit sembuh. Bahkan ada kebangkitan di tengah-tengah orang mati. Bukankah itu juga mempesona mereka pada waktu melihat bagaimana roti itu mampu dilipat gandakan. Ikan dibuat menjadi begitu banyak untuk makan orang-orang yang lapar. Nah, ini tentunya sangat menarik. Sehingga mereka mulai mengidolakan Yesus pastinya. Tapi Anda harus tahu, yang terutama di dalam hidup ini, Tuhan ingin membawa setiap dari kita memahami bahwa ada satu fokus utama di dalam kehidupan kita yang lebih penting daripada emas dan perak. Dan pengalaman adikodrati apapun yang dialami oleh saudara dan saya, yaitu keselamatan atas kehidupan kita. Hari-hari ini orang lebih mengutamakan bagaimana hidupnya diberkati di dalam Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa ada sesuatu yang lebih utama, yaitu keselamatan. Dan keselamatan inilah yang sebetulnya Tuhan sudah berikan buat kita. Dan dia tidak ingin apa yang lebih utama itu sekarang tersisihkan. Tapi tergantikan dengan kelimpahan, janji kelimpahan yang hari ini terus disebarkan di tengah-tengah gereja. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini, di mana gereja harus beribadah online, saya percaya sekali bahwa hari-hari ini, kemuliaan-kemuliaan di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan sedang dilucuti. Virus COVID ini, virus corona ini, virus Crohn ini, adalah virus untuk mengangkat sebetulnya kemuliaan-kemuliaan. Karena selama ini banyak hamba Tuhan begitu dimuliakan. Orang lebih fokus kepada hamba Tuhan. Dan ini sedang ditarik dan fokus anak-anak Tuhan sekarang diarahkan kembali kepada Tuhan. Dengan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Nah, inilah yang sedang terjadi.
Dan saya terus berdoa biar kiranya proses ini akan betul-betul tuntas. Karena saya yakin bahwa epidemi COVID-19 ini hanyalah bagian daripada awal dari proses-proses berikutnya. Kalau ini semua sudah selesai, bukan berarti dunia akan menjadi tenang. Saya yakin sekali proses daripada kegoncangan itu akan berlanjut dan akan terjadi. Karena penggenapan daripada firman harus terjadi. Jadi saya berkata kepada Anda, saya tidak sedang membawa kabar yang menyukakan hati saudara. Bahwa mari kita berdoa supaya virus ini berlalu. Lalu kemudian kita bisa hidup tenang. Tidak saudara, kita harus kembali kepada kebenaran firman. Bahwa ini adalah proses untuk membentuk manusia yang sesuai, yang sepadan. Karena kita tahu, kita adalah mempelai kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita akan sama-sama melihat dua contoh yang menarik sekali. Yaitu dalam kehidupan Elisa dan kehidupan daripada bujangnya, yaitu Gehazi. Kalau Anda melihat di dalam firman Tuhan, saya mau ajak Anda untuk membuka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Di ayat yang ke-21 dikatakan begini. Pada waktu Elisa berjumpa dengan Elia. Lalu kemudian Elia mengundang dan membawa Elisa untuk menjadi hambanya. Kita melihat responnya menarik sekali di ayat yang 21 dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Contoh yang pertama kehidupan daripada Elisa. Pada waktu dia dipanggil, dia melepaskan apa yang menjadi kekayaan di dalam hidupnya. Dia menanggalkan apa yang menjadi manusia dagingnya dia. Dan dia mengikuti apa yang menjadi panggilannya. Saudara, hal ini penting sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Saya mau berkata jujur kepada saudara. Memang secara daging, betapa indah dan nikmatnya. Kita bisa mendapatkan begitu banyak hal. Kita bisa membeli A, kita bisa makan B, kita bisa makan hal-hal yang lainnya. Kita bisa memiliki banyak hal. Itu tentunya menjadi keinginan saudara dan saya. Tapi berapa banyak dari kita akhirnya menggantikan semua yang ada itu dengan segala sesuatu yang fana ini. Ternyata menggantikan posisi keselamatan yang harusnya lebih berharga daripada apapun. Elisa paham sekali bahwa dia sedang dipanggil untuk mendapatkan sesuatu yang kekal. Dan dia mengerti apa yang jasmani di dalam hidupnya. Itu sanggup menahan, itu akan menjadi beban yang berlebihan. Makanya dia tanggalkan, dia korbankan, dan dia lepaskan itu semuanya. Dan kita bisa melihat kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan Elisa. Mari kita lihat di dalam kisah berikutnya. Dalam 2 Raja-Raja di bagian pasal yang awal. Itu pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dikatakan. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya, dikoyahkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah jatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Di dalam kisah ini jelas sekali bagaimana proses pembentukan daripada Elisa itu tidak hanya selesai dalam satu tahap. Tapi proses-proses untuk melepaskan ketergantungan kepada keinginan daging. Dan segala sesuatu yang fana itu dia terus lakukan. Di bagian ini dikatakan pada waktu dia melihat Elia terangkat ke sorga. Dia kemudian mengoyahkan jubah yang menjadi miliknya. Menjadi 2 bagian. Artinya tidak bisa terpakai lagi. Apa yang lama di dalam dirinya dia koyahkan karena dia tahu untuk bisa menjadi hamba seperti Elia. Menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Elia. Yang lama itu harus dikoyahkan di dalam dirinya. Dan dia harus hidup dalam jubah kebenaran. Jubah kehidupan. Jubah seorang nabi. Sama persis dengan Elia.
Saudara, berapa banyak dari saudara memandang Tuhan, memandang Yesus selama ada di dunia sebagai figur sang juru selamat, atau sebaliknya, sebagai figur sang pemberi segala sesuatu kebutuhan jasmani saudara. Kalau Anda adalah orang-orang yang masih berkata, aku ikut Yesus supaya aku bebas dari kemiskinan, aku ikut Yesus supaya aku sembuh, aku ikut Yesus supaya aku tidak lagi hidup diremehkan oleh banyak orang karena kemiskinanku. Saya berkata, bertobat saudara. Karena itu semuanya akan membuat setiap dari Anda tidak akan selesai dengan apa yang Tuhan inginkan. Anda belajar dari semua kitab di dalam Injil, kisah demi kisah yang ada di Injil, ditulis berkali-kali tentang kemiskinan, melepaskan kekayaan supaya Tuhan berkenan dan supaya sempurnalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena memang itulah yang Tuhan mau. Saya tidak sedang berbicara tentang kekurangan, bicara tentang kemiskinan, tapi saya sedang bicara tentang fokus arah hidup kita harus semuanya mengarah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita lihat contoh yang kedua, Gehazi. Di dalam kisah ini, yaitu di dalam 2 Raja-Raja di pasal yang kelima, di ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan, Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pudi-pudi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Mari kita lihat Gehazi. Gehazi dan Elisa sama-sama punya pengalaman sebagai seorang bujang. Gehazi dan Elisa sama-sama punya pengalaman sebagai seorang hamba dari seorang imam atau dari seorang nabi. Tapi kita melihat perbedaan yang sangat jelas sekali, yaitu kehidupan Gehazi berfokus kepada apa yang bersifat jasmaniah. Kalau Anda ikuti kisah selanjutnya di ayat-ayat sebelumnya di pasal yang kelima ini, kita mengerti bahwa kemudian Gehazi berpikir, kalau Elisa mungkin orangnya sungkan untuk meminta atau menerima tawaran pemberian dari Naaman. Pada waktu Naaman mulai keluar dari tempat di mana dia berjumpa dengan Elisa, diam-diam Gehazi lari, mendekati, mengejar Naaman. Lalu kemudian dia beralasan, ada satu alasan yang dia ungkapkan, supaya dia bisa mendapatkan kekayaan. Saudara, fokus hidup setiap dari kita hari-hari ini sedang dikoreksi sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Kalau hari ini mungkin Anda adalah seorang pembisnis, Anda merasakan omset Anda menurun. Pada waktu Anda mungkin seorang pekerja, dan ternyata gaji atau penghasilan saudara di perusahaan dikurangi. Itu bukan segala-galanya yang membuat Anda mungkin berkata, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kenapa aku harus hidup dengan serba kekurangan sekarang? Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Tidak seperti tahun sebelumnya. Saya mau berkata kepada saudara dengan kasih Kristus, dengan cinta yang besar terhadap saudara. Saya mau berkata kepada Anda, apakah selama ini engkau mengejar, engkau mengikuti Tuhan? Karena apa yang Tuhan bisa beri secara jasmani. Atau engkau menyadari bahwa lebih daripada emas dan perak yang sudah saudara miliki adalah keselamatan yang sudah kita terima. Itu lebih berharga dari semua yang ada. Oleh karena itu saya hanya mau berkata dengan kasih Kristus. Biar kiranya proses demi proses. Kalau Tuhan memang mau memurnikan kita. Saya selalu berdoa, Tuhan sungguh saya ingin badai ini berlalu. Tapi saya tahu di sisi yang lain, saya berkata, Tuhan, kalau boleh badai ini tetap ada. Sampai setiap dari kita dimurnikan. Dan kita akan tampil seperti emas. Kita diuji dan kita akan tampil seperti emas. Karena sebetulnya Bapak kita sekali lagi adalah Bapak yang sayang kepada anak-anaknya. Karena tentunya dia tidak ingin ada ulah yang mengerikan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam 2 Raja-Raja, di pasal yang kelima, ayat yang ke-27, kisah Gehazi dilanjutkan. Dikatakan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara, apapun yang kau putuskan hari ini, apapun yang engkau lewati hari ini,
dan kemudian saudara bertobat, itu bukan cuma hanya untuk kepentingan saudara. Tapi apapun yang kau putuskan hari ini akan berhubungan dengan keselamatan buat anak cucu saudara. Saya rindu sekali setiap dari Anda paham bahwa ini adalah waktu yang terindah yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dia memproses dan memurnikan. Dia sedang menggodok kita. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang membuat setiap dari kita sekali lagi tampil menjadi seperti emas. Mari saudara, kita mau sama-sama berdoa. Kita akan minta kepada Tuhan supaya setiap dari kita mungkin hari-hari ini sedang menjerit, Tuhan kenapa dan kenapa. Tapi hari ini, pada waktu Anda dengar firman Tuhan ini, Anda berkata, terima kasih Tuhan. Karena prosesnya sedang terjadi. Biar ini ada proses untuk menjadi murni. Proses untuk menjadi indah. Sekali lagi kita akan menyanyikan lagu seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mari saya undang Anda bangkit berdiri sekali lagi dan arahkan hidup kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama berdoa, minta sama Tuhan supaya proses pembentukan manusia rohani kita tidak hanya matang di tengah jalan atau hanya jalan separuh saja atau belum betul-betul masak, tapi biar setiap dari kita diproses dan kita diproses sampai tuntas seperti yang Tuhan mau. Saya yakin sekali murid-murid Yesus diproses oleh Tuhan selama 3,5 tahun. Ada satu waktu yang dia paham bahwa waktu itu selesai untuk memproses murid-muridnya. Sehingga kemudian dia naik ke surga. Saya berharap akan ada tiba waktunya di mana Tuhan akan berkata, kita selesai dengan proses. Tapi bukan selesai dengan proses karena kita gagal. Tapi kita selesai dengan proses karena kita berhasil menjadi serupa dengan Kristus. Dan kehidupan kita akan menjadi saksi bagi kemasyuran, bagi namanya. Sama persis seperti para rasul. Saudara, inilah hari-hari proses itu sedang berlangsung. Kalau hari ini mungkin Anda berkata, aku memiliki omset yang turun di tengah-tengah bisnis saudara. Jangan teriak itu dan berkata, kenapa Tuhan? Tapi berkata, terima kasih Tuhan. Karena aku tahu hidupku adalah milikmu. Dan aku bergantung penuh. Dan aku tahu Engkau yang pelihara hidupku di dalam segala situasi. Kalau hari-hari ini Anda sedang berkata, Tuhan, kenapa aku harus menghadapi keadaan yang seperti ini? Sekali lagi berkata, Tuhan terima kasih. Karena sekolah yang Kau izinkan untuk kami sedang terus berlangsung. Ada ujian demi ujian. Ada rancangan demi rancangan yang sedang terjadi. Dan sekali lagi, rancangan yang terbaik bagi setiap dari kita. Mari kita mau sama-sama katakan sekali lagi, kita nyanyikan lagu ini. Kita pasyikara batakara bayaraba. Kita pasyikira batakara. Seperti Bapa sayang anaknya, Terima kasih Tuhan. demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
sama-sama buka kedua tanganmu. Saya ingin berdoa buat saudara. Dari tempat ini, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang ada dimanapun juga. Tuhan, biarkan proses kehidupan kami, kehidupan untuk dibentuk menjadi mempelai kerajaan sorga, jangan segera selesai. Tapi biarkan Engkau yang memastikan bahwa tahapan demi tahapannya berjalan seperti yang Kau mau ya Tuhan. Sehingga keindahan-Mu itu memancar dalam hidup kami. Semua yang Kau inginkan itu didapati ada di dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau layak untuk mendapatkan pasangan yang sepadan. Dan kami adalah para calon mempelai-Mu yang memang harus sepadan dengan Engkau. Bapa, Roh Kudus-Mu kami perlukan. Roh Kudus-Mu kami nantikan. Roh Kudus-Mu itulah yang membuat kami kuat menghadapi semua yang ada. Kami percaya kalau Roh Kudus sudah membuktikan kekuatannya di dalam kehidupan para rasul. Sehingga rasul-rasul mampu bertahan di dalam proses-proses sampai garis akhir. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami yakin kami pasti bisa. Oleh karena itu, dari tempat ini hamba berdoa memberkati jemaat-Mu. Mari sekali lagi kedangkan kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Diberkati kami yang bisnis, diberkati kami dalam pekerjaan, dan buat semua anak-anak kami yang studi, yang kuliah, diberkati kami di dalam kesehatan. Dan kami percaya semua apapun yang boleh kami alami, semua adalah indah pada waktunya, dan semuanya ditujukan untuk Engkau. Dan sekarang kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga terus memberkati. Dalam kondisi seperti ini, kami tahu Engkau sudah memakai kami untuk berdampak. Bahkan kami tahu hari ini kami sedang berdampak bagi banyak keluarga. Untuk pemulihan mesbah keluarga, untuk pemulihan mesbah pujian. Pakai kami terus seperti yang Kau sudah tugaskan. Dan kami mau belajar taat, melakukan apa yang Kau mau. Dan kami percaya hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kami juga. Yang memberi, yang menabur, Tuhan, persembahan kami, perpuluhan kami berikan karena cinta. Kami tidak membangun, kami tidak pernah Tuhan memberi karena sebuah motivasi pribadi. Tapi ini adalah ekspresi cinta kami kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan sekarang mari jemaat kita berkata bersama-sama. Bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Anda yang diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.